Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 TRKBP1 akan mempresentasikan proyek website yang telah kami buat yang berjudul Optimus atau Optimization Web Medical Health for Us, yang merupakan sebuah sistem berbasis website yang berisikan tentang seputaran cara membuat diri kita menjadi optimal dengan beberapa pengaturan dan tips and trick di dalamnya. Pembuatan sistem ini dilatar belakangi oleh pandemi yang sempat marak belakangan ini. Pada Hari Obesitas Sedunia, UNICEF mengungkapkan bahwasanya peningkatan pola makan dan gaya hidup sehat harus dilakukan sejak saat ini sebagai bagian dari pandemi COVID-19. Selain itu, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melakukan penelitian yang menunjukkan bahwasannya tingkat obesitas tertinggi selama pandemi yaitu pada rentan umur 17 hingga 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam rumah atau bahkan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Hal ini membuat mereka minim gerak disertai pola makan yang berantakan karena tugas yang cukup banyak. Sistem yang kami buat ini menjadi kunci jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat keoptimalan tubuh. Terkait dengan sistem penilaian yang diminta, di sini kami akan memaparkan terkait dengan pendemoan website, penerapan data tabel, grafik, PDF, dan juga Excel. Baik, yang pertama, di sini Optimus memiliki fitur registrasi dan fitur login. Pada fitur registrasi, user perlu memasukkan email, password, dan konfirmasi ulang password. Kemudian pada fitur login, user perlu memasukkan email dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan pada saat registrasi akun. Nah, di sini Optimus juga memiliki dashboard menu. Pada dashboard ini terdapat beberapa menu, friendly answer question, dan penjelasan mengenai Optimus. Untuk menu tersendiri, Optimus memiliki beberapa menu yaitu OptiHealth, OptiSport, OptiCator, OptiGame, serta OptiSun. Nah, pada fitur OptiHealth terdapat banyak informasi dan penjelasan seputar kesehatan, seperti penjelasan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, porsi makan ideal, artikel mengolah buah dan sayur yang baik, informasi tentang cairan tubuh dan kontrol asupan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada menu OptiSport. Pada menu OptiSport juga terdapat banyak informasi seputar olahraga, seperti bagaimana cara berolahraga di rumah, waktu terbaik untuk berolahraga, tantangan berolahraga, dan lain-lain. Kemudian di sini ada OptiCator. Pada menu OptiCator ini terdapat 3 subfitur, yaitu konversi berat badan dari kilogram ke pounds dan ke ounce, kemudian ada BMI kalkulator, dan selanjutnya ada konsultasi online. Kemudian di sini ada OptiGame. Nah, OptiGame di sini sifatnya sebagai edutainment. Cara memainkannya adalah dengan menemukan pasangan dari setiap gambar sayuran yang akan muncul. Berikutnya ini adalah OptiSun, di mana pada tampilan OptiSun ini, ketika diklik maka akan langsung mengarah ke laman Instagram kami di optimus.my.id. Harapannya, kedepannya ketika kita memiliki fitur baru pada website yang kami punya ini, informasi tersebut akan kita sampaikan di Instagram, sehingga nanti pengguna akan bisa langsung mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada pada website kami yang baru tentunya. Baik, kepada fungsi atau fitur tambahan pada website kami, yaitu ada data table, grafik, spreadsheet, dan juga PDF. Pada bagian data table merupakan implementasi dalam bagian kontrol asupan makanan, terutama pada pembagian waktu konsumsi asupan pangan. Bisa dilihat pada bagian data table ini terdapat 3 data, yaitu adalah waktu, selang waktu, dan juga saran. Di mana pada waktu ini dari malam hingga sore, selang waktu yang ditentukan, dan untuk saran ini seperti makanannya itu ya, makan ataupun ngemil seperti itu.
ke selanjutnya, yaitu adalah grafik. Grafik ini merupakan implementasi dari hasil data table yang ada. Di sini pengguna dapat melihat presentasi pembagian konsumsi atau waktu konsumsi berdasarkan warnanya. Jadi data table yang tadi telah kita lihat itu bisa dikonversi dalam bentuk grafik. Bisa dilihat ini ada grafiknya dan ada perbandingan perbedaan warna antara siang, sore, malam, dan juga pagi. Ke fitur berikutnya, yaitu adalah spreadsheet dan juga PDF. Pada bagian spreadsheet dan juga PDF ini, kami menerapkan fitur unduh PDF dan spreadsheet sebanyak 2 kasus. Pada kasus pertama ini, digunakan pada laman OptiHealth agar tabel pembagian waktu konsumsi asupan pangan dapat diunduh oleh pengguna, baik dalam bentuk format PDF maupun format spreadsheet. Untuk tampilan dari PDF atau spreadsheet di dalam PDF ataupun spreadsheetnya bisa dilihat pada bagian kanan bawah ini. Ini bisa di-download ya dalam bentuk Excel maupun PDF. Mungkin ke selanjutnya, yaitu link to PDF. Nah, untuk kasus kedua ini mengenai PDF yang digunakan pada laman tips and trick. Di setiap resep yang ditampilkan pada website, apabila nama resep diklik, maka pengguna akan dibawa kepada laman PDF yang berisikan resep pembuatan minuman sehat. Untuk PDF ini juga bisa di-download oleh pengguna sehingga bisa dilihat di kemudian hari. Baik, untuk penjelasan berikutnya mungkin demo yang akan dijelaskan oleh Saudara Danang. Selanjutnya ialah demonstrasi website. Di sini sebelum kita melakukan demonstrasi, kita buka browser kesayangan kita masing-masing, kemudian ketikkan alamat URL-nya, yakni www.optimus-k3.my.id. Kemudian nanti tampilannya akan diarahkan menuju halaman login dan register. Tentunya di sini karena kita belum punya akun, maka kita buat dulu akunnya di register. Masukkan email kalian. Kemudian verifikasi password dan klik registrasi akun. Nah, nanti akan ada pop-up untuk menunjukkan bahwa registrasi dari pengguna telah berhasil. Kemudian setelah itu menuju ke halaman login untuk menggunakan login dari alamat email yang telah diregistrasi sebelumnya. Kemudian nanti kalian akan dapat masuk ke dalam halaman dashboard dari websitenya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang tadi telah disebutkan. Mungkin singkatnya saja, di sini ada OptiHealth, OptiSport, OptiCater, OptiGame, dan juga OptiZone. OptiHealth ini untuk menuju ke halaman mengenai info kesehatan, sedangkan OptiSport ini tentang info mengenai olahraga, dan OptiCater ini mengenai fitur dari konversi berat badan dan juga pengukuran dari BMI berat tubuh, dan juga terdapat konsultasi di mana nanti konsultasi dapat dikirimkan ke email dari tenaga kesehatan. Di sini kita akan membreakdown dari masing-masing halaman. Ini halaman dashboardnya, terdapat jumbotron, kemudian terdapat mengenai about dari website, dan juga frequently asked question di sini mengenai tips kesehatan dan juga cara konsultasinya nanti di OptiCater, dan juga bagaimana menggunakan kalkulator BMI-nya. Kemudian di sini juga ada info terkait perkembangan kasus COVID-19. Di sini juga terdapat carousel. Di sini ada semacam minuman kekinian kesehatan, dan kalian juga di sini dapat melihat dari racikan dan juga ramuannya. Di sini kalian tinggal slide ke fiturnya, lalu di sini ada button cek resep. Di situ nanti akan diarahkan ke PDF dan terdapat bahan-bahan dan cara membuatnya. Kemudian balik lagi ke halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat OptiCater. OptiCater ini tadi konversi berat badan, BMI kalkulator, dan juga terdapat konsultasi ke tenaga kesehatan. Di sini sama, kirim email, nama, kemudian keluhannya, dan juga mungkin sudah berapa lama gejala yang dialaminya. Kemudian nanti tinggal klik button kirim.
Sebagai contoh di sini saya akan mengetikkan keluhannya, kemudian pernah mengkonsumsi obat atau belum, kemudian dituliskan gejalanya. Nah, nanti ada pop-up bahwa konsultasinya telah terkirim dan nanti akan diolah melalui email. Jadi hasilnya nanti akan dikirim ke email user kalau sudah ditanggapi oleh tenaga kesehatan. Oke, lanjut. Di sini ada juga ruang edukasi, di mana edukasi ini terkait dalam berbagai media sumber. Di sini bisa menginclude kita melihat apa saja nih makanan dengan porsi yang proporsional, dan ada artikelnya juga. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba breakdown fitur-fiturnya. Yang pertama di sini ada OptiHealth. OptiHealth ini fokusnya terhadap kesehatan. Di sini jadi mungkin akan ada pengetahuan terkait bagaimana porsi makanan yang ideal, terus cara mengolah makanan dan cara pemilihan makanan, baik itu sayur, buah-buahan, dan kemudian di sini juga terdapat semacam art untuk info terkait memberikan informasi kepada pengguna, dan juga di sini juga terdapat fitur yang mana dinamakan sebagai kontrol asupan makanan. Nah, di sini user ini bisa mengolah sekiranya bagaimana dia ingin mengatur pola makan, dan di sini juga sudah ada saran di mana ketika jam-jam makan, jam-jam waktunya ngemil ini sudah disarankan, dan juga nanti user bisa menginput gitu. Jadi fitur di sini dari hasil di tabel yang telah diakumulasi oleh user akan dapat diunduh, baik itu spreadsheet-nya maupun PDF-nya, dan juga akan ditampilkan grafiknya di mana di sini aktivitasnya di siang, sore, malam atau pagi ada berapa, nanti akan ketahuan. Oke, lanjut ke halaman atau fitur yang selanjutnya, yakni OptiSport. OptiSport ini fokusnya di kesehatan, jadi bagaimana kita dapat mengontrol dan juga menjaga pola olahraga kita gitu. Dan juga di sini terdapat informasi terkait waktu-waktu yang baik saat berolahraga gitu. Bagaimana kita diarahkan untuk mendapatkan optimalisasi dari olahraga yang kita lakukan. Di sini juga terdapat challenge untuk berolahraga supaya kita dapat memotivasi untuk secara rutin melakukan olahraga. Selanjutnya di sini ada OptiGame. Untuk OptiGame ini lebih ke bagian permainan ya, di mana dapat digunakan di segala umur. Di sini juga dapat melatih motorik pengguna, apalagi untuk anak-anak, karena selain sebagai permainan, tapi ini sarana edukasi ya, karena di sini cara bermainnya ini match up atau memasangkan gitu. Jadi ini melatih memori dari anak apabila yang menggunakan anak-anak, dan mungkin juga pengetahuan mengenai objeknya, di mana objek ini sayuran. Jadi anak yang memainkan permainan ini dapat menanyakan apa itu objeknya. Oke, kita akan balik lagi ke dashboard. Mungkin dashboard hanya sekian demonstrasinya. Di sini juga ada logout ketika kita ingin mengeluarkan akun kita yang sudah masuk ke dalam website. Mungkin untuk demonstrasi sekian. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan presentasi hasil kerja sistem kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.